Oke, Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak Tuhan yang duduk dan mendengar, Tuhan terus memberkati mereka Bapa. Memberkati kami agar firman yang boleh dapat disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, berfirman kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dalam pertama Petrus pasalnya yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Berikut di atas, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oke, demikian jawaban bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Pada hari ini saya mengambil sebuah topik yang sederhana, yaitu kita berharga. Kita berharga. Pada saat ini saya mau tanya kepada pemuda-pemudi semua, apa yang kalian semua ketahui tentang kita berharga atau kata berharga? Ya, jadi kata berharga berarti memiliki nilai yang tinggi, baik dalam arti materi, emosional, maupun moral. Kata ini bisa digunakan di dalam berbagai konteks. Jadi, sesuatu yang berharga adalah sesuatu yang dianggap penting, bahkan bernilai, atau pantas untuk dijaga dan dihargai. Jadi, kata berharga itu sangat-sangatlah penting. Nah, contohnya, pada zaman sekarang, hal ini yang paling berharga dalam hidup kita adalah handphone. Ketika kita memegang atau mempunyai sebuah handphone, pasti kita merasa bahwa handphone itu sangatlah berharga. Jadi, kita akan menjaga dan bahkan kita akan merawat handphone itu dengan baik. Nah, agar handphone itu tidak rusak, karena kita merasa bahwa handphone itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Maka ketika sesuatu yang berharga itu ada dalam hidup kita, kita harus menjaganya, kita harus merawatnya dengan baik. Nah, namun pada hari ini fokus kita bukan kepada handphone, tetapi kita fokus pada diri kita sendiri. Nah, sini pertanyaannya untuk kita semua, yaitu mengapa kita disebut sebagai orang yang berharga? Mengapa kita semua disebut sebagai pemuda-pemudi yang berharga? Nah, di sini ada dua alasan
kenapa kita disebut berharga atau kenapa kita berharga. Kita tidak perlu melihat di luar konteks Alkitab, tapi mari kita lihat dalam konteks yang tadi sudah kita baca bersama, yaitu di dalam ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi, kenapa kita berharga? Karena Tuhan yang tidak berdosa saja, Dia mau datang untuk kita semua. Bahkan orang yang paling berharga, Dia datang rela untuk menebus kita semua, menolong kita semua. Tentu itu adalah harga yang sangat-sangat mahal. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan adalah Raja kita. Dia sangat-sangatlah sempurna. Contohnya, ketika saya dan saudara, ketika kita mempunyai teman, apakah kita rela berkorban hanya untuk teman kita? Ketika teman kita sudah berbuat salah, sudah melakukan kesalahan, dan bahkan kita yang tidak bersalah dibuat bersalah, kita dituduh melakukan kesalahan yang sama seperti dia, padahal kita ini tidak melakukan kesalahan sama. Apakah kita mau datang menolong dia, kita mau datang untuk bersama-sama dengan dia, atau malah sebaliknya? Jadi alasan pertama yang kita perlu ketahui kenapa kita berharga, karena Kristus menderita bagi kita. Dia bahkan rela menderita hanya karena kita. Untuk itu perlu kita sadari bahwa hidup kita ini sangatlah berharga. Satu-satunya Raja Damai rela menderita karena umatnya, sehingga kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita merasa bahwa kita tidak berguna, diri kita tidak layak, diri kita hina. Tetapi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berharga. Buktinya kita sudah baca di ayat yang tadi bahwa Tuhan Yesus saja, Dia Raja yang bisa kita bilang bahwa Raja Damai. Dia rela datang hanya untuk menebus dosa kita. Dia rela datang untuk kita, berarti itu tanda kita sangat berharga. Yang kedua yaitu ada dalam ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, dalam ayat ini alasan kenapa kita berharga itu karena Kristus menyelamatkan kita. Dari awal saya sudah bilang bahwa Kristus datang ke dunia. Kenapa kita berharga? Dia datang ke dunia, Raja Damai, orang yang menyelamatkan kita datang ke dunia ini. Itu pertanda bahwa kita sangat-sangatlah berharga. Kenapa di poin ini saya menekankan bahwa karena Kristus telah menyelamatkan kita, itu untuk menyadari kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Jadi kita tidak perlu insecure dengan diri kita sendiri. Kita harus bersyukur kita bersyukur karena kita sebagai manusia, kita punya Tuhan yang baik. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga pada poin ini saya mau tekankan bahwa jangan insecure dengan dirimu sendiri, tapi sadarilah bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kesimpulannya bagi kita ada di ayatnya yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di mana ketika kita sadar bahwa kita ini berharga, maka di situ pun kita tahu sekarang bahwa hidup selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita sadari diri kita ini berharga. Kita punya gembala yang memelihara kita.
Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami diperingatkan bahwa kami adalah pribadi yang sangat berharga. Kami memiliki Tuhan yang sempurna, yang rela datang menyelamatkan kami. Dan bersyukur kami punya Allah yang buruk, yang selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kami, untuk kami tidak lupa akan diri kami, tetapi kami boleh sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berharga. Indo kami Tuhan hanya dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.